Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif guru penggerak angkatan 9. Baiklah, saya akan menyampaikan apa yang saya dapat. Kalau budaya positif itu apa kira-kira ya? Kira-kira menurut ibu-ibu kira-kira apa ya budaya positif itu? Pembiasaan baik. Ya? Pembiasaan baik. Iya. Sri? Datang ke sekolah tidak terlambat. Dapat? Disiplin. Yang lain ada? Ya, itu ya budaya positif. Yang selanjutnya, jadi perubahan paradigma belajar yang lama itu kita menunggu untuk diundang, ikut pelatihan, belajar, ikut workshop. Tapi sekarang kita harus mencari sendiri. Kita harus merubah mindset kita bahwa belajar itu kapan saja, di mana saja, dan sama siapa saja. terima kasih Bu Ari. Ada yang lain? Silakan berpendapat yang lain. Perubahan. Kalau kita lihat kata perubahan, berarti kan apa? Ya, pastinya kita harus berubah, ya. Nah, dari modul budaya positif ini dengan modul sebelumnya tetap berkaitan, ya. Di mana modul 1.1 itu adalah mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan terkenal semboyannya apa? Ya, sebelumnya ing ngaso sukulodo ing manja mamut kaso baru tuturi handayani, ya Kakang, ya. Untuk apa? Tentunya untuk membawa perubahan, ya, dari zaman kolonial ke zaman yang sekarang, ya. Kita mendidik anak-anak dari sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Di mana menuntun anak pembelajaran menuju keselamatan dan kebahagiaan, dan dengan pembelajaran tentunya yang bermakna dan sesuai dengan minat dan bakat anak, ya. Itu kira-kira perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya disiplin positif, ya. Apa disiplin positif itu? Disiplin positif, kalau dengar kata positif, ya, yang pasti, pasti yang baik-baik, ya. Di situ dari disiplin positif itu ada selanjutnya ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan juga sama dengan yang berpositif, diantaranya misalnya tanggung jawab, ya, mandiri, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, ya. Ada berapa jadi profil pelajar Pancasila elemennya? Ada 6, ya. Yang pertama kita lihat ke dalamnya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi perilaku manusia tentunya tergantung dalam hati kita. Selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita lihat perubahan, apa itu perubahan paradigma belajar, ya. Nah, ini yang diharapkan dari calon guru penggerak adalah membawa perubahan, ya. Jadi tugas saya adalah pemimpin untuk membawa perubahan dari yang negatif ke positif, dari zaman yang baheula, zaman yang sudah yang zaman kolonial, ya. Kalau kata fasilitator saya seperti itu. Jadi adanya guru penggerak ini, ya, untuk membuat guru ini jadi berubah ke zaman sesuai dengan zaman yang sekarang, gitu. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kalau tidak sesuai dengan zamannya? Jadi kita mengajarkan anak jangan membawa sesuai dengan zaman kita yang dulu. Oh, dulu kita menghadapi anak belajarnya seperti ini, ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, jadi kita ajarkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman,
Ya, jadi seperti itu, membawa anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah, jadi perubahan ini adalah perubahan baru yang dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Selanjutnya, selanjutnya adalah stimulus ya. Nah, stimulus itu apa sih? Stimulus itu rangsangan. Ya, stimulus itu adalah rangsangan. Nah, dari Stephen R. Covey ini mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku kita ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas tentunya. Berkaitan dengan tadi, sesuai dengan yang kita ajarkan, kita harus mengajarkan anak itu sesuai dengan zamannya gitu ya, supaya anak itu juga merdeka, tanggung jawab ya, disiplin. Nah, itu tujuan dari diadakannya guru penggerak ya, sesuai dengan visi sekolah kita. Siapa yang hafal? Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri. Oke ya, jadi sesuai ya. Kebetulan jadi apa yang saya dapat dari modul-modul yang saya pelajari di guru penggerak ini sangat bermanfaat ya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan apa yang saya dapat ya, kira-kira begitu. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Ya, apa saja? Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kebutuhan. Nah, ini miskonsepsi ya. Ya, jadi dari kita bersalah itu ada proses pembelajaran dengan segitiga restitusi ini, penyelesaian dengan segitiga restitusi. Misalnya, ya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang bisa sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Kamu berhak merasa seperti itu, ya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Itu tadi menstabilkan identitas. Ini adalah menanyakan keyakinan, ya. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Contohnya, pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita, ya? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, itu menanyakan keyakinan dia. Nah, ini adalah contoh kasusnya, ya. Kemarin saya sudah praktekkan bersama Ibu Ari dan Fiona dengan Devandra dan Adis, ya. Nah, contoh kasus 1. Fiona siswa kelompok B di TK Negeri 6 sedang asik bermain balok di kelas dan menyusunnya menjadi sebuah bangunan. Tiba-tiba datang teman yang bernama Adis dengan sengaja menyegol susunan balok memakai kakinya. Fiona merasa kesal dan berkata kasar pada Adis, ya. Nah, selesai itu pada jam pulang sekolah, Fiona, kenapa tadi Fiona bicara kasar sama Adis? Ya Bu Guru. Ya Bu Guru, tadi Fiona berbicara kasar sama Adis. Ya, ada lagi yang ingin Fiona sampaikan? Iya Bu Guru, tadi Adis nggak sengaja nyenggol mainanku terus jatuh rusak. Oh gitu. Iya, Bu Guru juga pernah bawa mainan, terus kesenggol teman Bu Guru. Pasti Bu Guru juga kesal dan marah. Tapi tahu nggak Fiona, dengan keyakinan
kelas kita dan kesepakatan kelas kita. Iya, Bu Guru. Kita harus menghormati orang lain. Nah, apakah Fiona berkata kasar tadi itu menghormati orang lain? Tidak, Bu Guru. Oke, Fiona tadi sudah bicara kasar. Terus menurut Fiona bagaimana caranya jika teman Fiona tidak sengaja menyenggol atau merusak mainan kita dan kita tidak berkata kasar? Iya, Bu Guru. Harus berhati-hati kalau berjalan tidak menabrak orang lain. Oh, ya, bagus sekali. Sesuai dengan keyakinan kelas kita harus saling menghargai dengan orang lain ya, Fiona? Ya, Ya, dan besok kita di sekolah bermain bersama lagi ya. iya, Bu Guru. Terima kasih. Oke, sama-sama Fiona. Devandra, apa yang terjadi nak? Kenapa tadi Rasid menangis sayang? Iya, Bu Guru. Tadi Rasid merebut mainan saya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada, Bu Guru. Rasid tadi merebut mainan saya. Saya melempar mainan saya sampai Rasid menangis. Oh begitu. Nah, Devandra, saat kita merasa marah itu wajar ya. Semua orang pasti akan marah jika diganggu sama temannya. Iya, Ibu. Nah, tetapi Devandra harus yakin dengan kesepakatan dan keyakinan kelas kita bahwa kita harus menghargai dan menyayangi teman. Iya, Bu Guru. Saya akan melindungi teman kita. Saya harus sabar. Saya harus tenang. Oke, ya jadi Devandra, tadi Devandra melempar teman dan temannya menangis. Itu tadi karena Devandra kecewa sama temannya. Nah, tapi kita harus ingat ya tentang keyakinan kelas kita bahwa kita harus selalu menyayangi teman dan menghargai teman. Nah, menurut Devandra, bagaimana supaya temannya tidak nangis saat dilempar? Iya, Bu Guru. Saya minta maaf. Saya maaf kesempatan dari kelas. Harus Devandra harus apa? sayang sama. Saya sama teman harus sabar. Iya, terus mengingatkan kembali Mengingatkan kembali pada teman. bila teman Supaya sudah tidak merebut. tidak merebut mainan saya lagi. Oke, bagus. Nah, kita harus selalu mengingat akan keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita untuk saling menyayangi teman, saling sabar dan tidak menyakiti teman, ya Devandra? Terima Saya kasih. minta maaf. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Iya, Nak. Sama-sama sayang, saling. Nah, ini miskonsepsi ya. Apa sih? Miskonsepsi itu kesalahan ya. Jadi kesalahan apa? Kesalahan? Ya, kesalahan konsep ya. Jadi di situ ada guru itu untuk mengontrol murid ya. Nah, guru itu tidak bisa ya. Guru itu memaksa murid ya. Walaupun murid itu tidak mau melakukannya, berarti murid ini sedang dikontrol oleh guru ya. Nah, bagaimana supaya mengubah paradigma stimulus respon ini ke pendekatan teori kontrol ya. Misalnya dari stimulus responnya ini realitas kebutuhan kita sama. Nah, dari teori kontrolnya itu harus kita ubah bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Bagaimana? Yaitu tadi berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar kita terhadap anak didik ya. Tentunya semua anak itu
sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi anak itu diajarkan itu sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Terus kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Dari teori kontrolnya yang positif, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Dari stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dari teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selanjutnya teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini adalah yang harus kita rubah dari stimulus respon ini ke teori kontrol. Nah, ini selanjutnya adalah tadi disiplin positif, ya. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini diantaranya nilai-nilai kebajikan, ya, yang sesuai, kita selalu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yuk kita nyanyi dulu ya, profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah. Ya, ada berapa tadi profil pelajar Pancasila elemennya? Ada 6, ya. Yang pertama beriman dan berakhlak. Ya, yang kedua boleh. Yang ketiga 4. Yang kelima ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi ini dari profil belajar Pancasila. Yang selanjutnya dari Ibo Primaries, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, ya, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dari keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik, ya. Tentunya itu nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ya, segala bentuk yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Seluruhnya tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita siap ya. Seperti biasa, ya, coba siapa yang bisa membaca keyakinan kelasnya? Fiona, silakan. Oke. Menanggalkan dulu
Menyayangi teman. Ya. Kita berbuat salah, minta maaf. Terus Menjaga kebersihan dan keindahan kelas-kelas. ya. Buat baik sepanjang waktu. Oke. Terima kasih semuanya. Modul budaya positif ini adalah yang paling menantang ya. Itu yang paling mengena pada diri kita sendiri, membuat kita introspeksi diri. Oh iya ya, apa yang kita lakukan ya. Nah, kira-kira apakah bisa dilaksanakan di sekolah kita khususnya di TK Negeri 6? Insya Allah. Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Terima kasih teman-teman selalu mendukung saya, teman-teman selalu mensupport saya ya, terutama ibu kepala sekolah kita yang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih yang tak terhingga. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan-kebaikan teman-teman semua dan ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat terimplementasi di TK Negeri 6 ya. Amin. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.